Baik, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lydia Maretasir dengan NIM 2103030012. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana biografi Auguste Comte dan apa latar belakang pemikiran Auguste Comte. Biografi Auguste Comte. Nama lengkap Auguste Comte 1798 sampai 1857 adalah Isidore Auguste Marie Francis Xavier. Beliau adalah filsuf dan ilmuwan sosial terkemuka yang sangat berjasa dalam perkembangan ilmu kemasyarakatan atau sosiologi. Comte lahir di kota Montpellier di Prancis Selatan dari keluarga kelas menengah konservatif. Comte menerima didikan ilmiah yang baik di École Polytechnique atau di Paris, sebuah pusat pendidikan berhaluan liberal. Comte mencetuskan suatu sistem ilmiah yang kemudian melahirkan ilmu pengetahuan baru, yaitu sosiologi. Pandangan Comte atas sosiologi sangat pragmatis. Ia berpendapat bahwa sesungguhnya analisis untuk membedakan statika dan dinamika sosial serta konsensus, paradigma fungsionalis dan paradigma ilmiah alamiah yang dirumuskan oleh Comte tetap memberi warna menonjol dalam sosiologi saat ini. Latar belakang pemikiran Auguste Comte. Ada beberapa sumber penting yang menjadi latar belakang yang menentukan jalan pikiran Auguste Comte, yaitu yang pertama, Revolusi Prancis. Dengan segala pemikiran yang berkembang pada saat itu, Comte tidaklah dapat dipahami latar belakang Revolusi Prancis dan restorasi dinasti Bourbon di Prancis, yaitu pada masa timbulnya krisis sosial yang maha hebat di masa itu. Sebagai ahli pikir, Comte berusaha untuk memahami krisis yang sedang terjadi tersebut. Ia berpendapat bahwa manusia tidaklah dapat keluar dari krisis sosial yang terjadi itu tanpa melalui pedoman-pedoman berpikir yang saintifik. Filsafat sosial yang berkembang di Prancis pada abad ke-18, khususnya filsafat yang dikembangkan oleh para penganut paham ensiklopedis ini, terutama dasar-dasar pikirannya, sekalipun kelak ia mengambil posisi tersendiri setelah keluar dari aliran ini. Yang kedua, aliran reaksioner dari para ahli pikir teokratik, terutama yang bernama de Maistre dan de Bonald. Aliran reaksioner dalam pemikiran Katolik Roma adalah aliran yang menganggap bahwa abad pertengahan kekuasaan gereja sangat besar adalah periode organis, yaitu periode yang secara paling baik dapat memecahkan berbagai masalah-masalah sosial. Aliran ini menentang pendapat para ahli yang menganggap bahwa abad pertengahan adalah abad di mana terjadinya stagnasi di dalam ilmu pengetahuan. Karena kekuasaan gereja yang demikian besar di segala lapangan kehidupan, Comte telah membaca karya-karya pemikir teokratik di bawah pengaruh Saint-Simon. Bagaimana diketahui, Saint-Simon juga menganggap bahwa abad pertengahan adalah periode organik yang bersifat konstruktif. Yang ketiga, sumber terakhir yang melatar belakangi pemikiran Comte adalah lahirnya aliran yang dikembangkan oleh para pemikir sosialistik, terutama yang diprakarsai oleh Saint-Simon. Comte telah membangun hubungan yang sangat erat dengan Saint-Simon. Dan juga ahli pikir sosialis Prancis lainnya. Comte di satu pihak akan membangun pengetahuan sosial dan di pihak lain akan membangun kehidupan ilmu pengetahuan sosial yang bersifat saintifik. Sebenarnya, Comte memiliki sifat tersendiri terhadap aliran ini.
Tetapi sekalipun demikian, dasar-dasar aliran masih tetap dianutnya, terutama pemikiran mengenai pentingnya suatu pengawasan tersebut di dalam suatu dasar yang bersifat saintifik. Teori-teori yang dikemukakan Auguste Comte dibagi menjadi Auguste Comte membagi sosiologi menjadi dua bagian, yaitu sosial statik dan sosial dinamik. Yang pertama, sosial dinamik. Sosial dinamik adalah teori yang tentang perkembangan dan kemajuan masyarakat karena sosial dinamik merupakan studi tentang sejarah yang akan menghilangkan filsafat yang spekulatif tentang sejarah sendiri. Yang pertama, the law of three stages, hukum 3 tahap. Comte berpendapat bahwa di dalam masyarakat terjadi perkembangan yang terus-menerus. Namun perkembangan umum dari masyarakat tidak terus-menerus berjalan. Namun ada banyak hal yang mengganggu perkembangan suatu masyarakat seperti faktor ras, iklim, dan tindakan politik. Comte berpendapat jawaban tentang perkembangan sosial harus dicari dari karakteristik yang membedakan manusia dengan binatang, yaitu perkembangan inteligensinya. Comte mengajukan tentang 3 tindakan inteligasi manusia, yakni teori evolusi atau yang biasa disebut hukum 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap teologis, di mana sebelum tahun 1300 dan jauh menjadi ciri dunia. Tahap ini meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dikendalikan oleh kekuatan supranatural yang dimiliki oleh para dewa, roh, atau Tuhan. Pemikiran ini menjadi dasar yang mutlak untuk menjelaskan segala fenomena yang terjadi di sekitar manusia sehingga terkesan irasional. Dalam tahap teologis ini terdapat 3 kepercayaan yang dianut masyarakat. Yang pertama, fetisisme atau semuanya, dan dinamisme yang menganggap alam semesta ini mempunyai jiwa. Kemudian animisme yang mempercayai dunia sebagai kediaman roh-roh atau bangsa halus. Yang kedua, politeisme atau memilih. Sedikit lebih maju daripada kepercayaan sebelumnya, politisme mengelompokkan semua dan kejadian alam berdasarkan kesamaan-kesamaan contoh dari politeisme. Dulu di setiap sawah di desa berbeda mempunyai dewa yang berbeda. Politeisme menganggap setiap sawah dimanapun tempatnya mempunyai dewa yang sama. Orang Jawa mengatakan dewa padi adalah Dewi Sri. Yang terakhir, monoteisme, yaitu kepercayaan yang menganggap hanya ada satu Tuhan. Dalam tahap teologis kami dapat mencontohkannya sebagai berikut: bergemuruhnya guntur disebabkan raksasa yang sedang perang. Yang kedua, tahap metafisik. Tahap ini menjadi tahap antara tahun 1300 sampai 1800. Pada tahap ini manusia mengalami pergeseran cara berpikir. Pada tahap ini muncul konsep-konsep abstrak atau kekuatan abstrak selain Tuhan, yakni alam. Segala kejadian di muka bumi adalah hukum alam yang tidak dapat diubah. Contoh, pejabat negara adalah orang yang berpendidikan dan telah mengenal ilmu pengetahuan, namun ia masih saja bergantung dan mempercayai kekuatan dukun. Yang ketiga, tahap positivisme. Pada tahap ini semua gejala alam atau fenomena yang terjadi dapat dijelaskan secara ilmiah, secara peninjauan, pengujian, dan dapat dibuktikan secara empiris. Tahap ini menjadikan ilmu pengetahuan berkembang dan segala sesuatu menjadi lebih rasional. Sekian dari penjelasan saya. Selamat malam, terima kasih Pak.